Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mister Ahmed yang masih isi komandan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Masih membahas tentang prediksi ujian sekolah pelajaran matematika umum SMA kelas 12 tahun pelajaran 2022-2023. Ini merupakan video keempat, jadi part keempat. Nah, yang belum nonton silahkan tonton video part sebelumnya, yaitu 1, 2, dan 3, agar semua pembelajaran tersampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas soal berikutnya. Kita lihat soalnya sudah sampai yang mana ini. Kita lihat soalnya sudah sampai mana. Ini pembahasannya sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau itu mohon diperhatikan. Nah, kalau ada latihannya, dikerjakan latihannya agar bisa menjadi lebih mahir. Jadi jangan lupa kegiatannya. Oke, kita lanjut saja ke soal berikutnya, yaitu kita membahas tentang deret aritmatika. Jadi barisan dan deret aritmatika. Nah, ini masuknya ke aritmatika ya. Kita lihat stadion olahraga yang bertaraf internasional berbentuk elips. Nah, ini hampir saya buat mirip dengan soal tahun sebelumnya, yaitu duduk formasi kursi sebagai berikut. Baris paling depan ada 10 kursi, baris kedua 20 kursi, baris ketiga 30 kursi, dan seterusnya sampai ada 20 baris. Jadi kalau dibuatkan barisannya, barisan pertama ada 10, kemudian 20, kemudian 30, lanjut seterusnya ya. Oke. Kemudian seterusnya sampai 20 barisan. Nah, jadi ini ada 20 totalnya. Nah, ada 20 barisan. Oke, ada 20 barisan. Berarti nanti di sini ada barisan ke-20 atau U20 gitu ya. Jadi ini U1, ini U2, ini U3, dan seterusnya. Masalahnya ini jumlahnya ada berapa? Nah, gitu kan. Nah, jika gedung tersebut terdiri dari 2 lantai, di mana lantai pertama memuat, gitu ya. Mana tadi? Oh, ini. Kita lanjutkan, sorry. Di mana lantai pertama ada 20 formasi, dan lantai kedua memuat 30 formasi yang sama. Maka seluruh tempat stadion olahraga tersebut sebanyak berapa? Jadi kita ngomongin jumlah ya. Nah, sebenarnya kan yang pertama ini artinya satu formasi ini memuat 20 barisan ya. Nah, 20 barisan ini berarti kita harus cari S20 jumlah ya. Itu kan caranya adalah 20 dibagi 2, kemudian suku pertama 10, ditambah yang terakhir U20. Nah, ini rumusnya sederhana seperti ini. Coba kita harus tahu U20 itu keberapa. Nah, U20 itu kan berarti kan suku pertama ditambah 20 kurang 1 berarti kan 19 dikali bedanya. Nah, bedanya berapa? Ini kan bedanya 10. Ini 10. Jadi 10 itu adalah bedanya. Jadi bedanya kelas 10, maka tulis 10. Maka ini adalah 200 ya. Jadi 10 tambah 190. Jadi 200 totalnya. Oke. Berarti kalau ditanya S20-nya menjadi 20 per 2, kemudian 10 ditambah 200. Nah, ini dapatnya 10 ya. 10, ini 210. Kalau dihitung berarti satu formasi itu ada 2100 kursi. Ini artinya satu formasi. Oke. Berikutnya adalah karena di sini ada 2 lantai, yaitu di mana lantai pertama 20 formasi, lantai kedua itu 30 formasi yang sama, maka ada berapa totalnya aja kita hitung, ada berapa formasi. Ada 50 formasi ya, ada 50 formasi. Sehingga kalau satunya aja 2000, itu berarti kalau 50 ya 50 dikali 2100 kursi. Dapat hitungannya 21 kali 5 105 ya, 105. Tambahin nolnya 3. Nah,
Jadi ada 105.000 kursi dalam stadion olahraga tersebut. Udah ya? Kita lanjutkan. Nah, ini masuk ke pembahasan limit. Nah, tapi ini limit. Nah, kalau adik-adik tahu, ini adalah limit dengan format ini ya, apa namanya? C per 0 dikurangin K per 0. Nah, ini formatnya. Bentuk tak tentunya yang ini ya. Karena kan 3 kurang 3, 0. Nah, pasti di sini ada kalau 3, 9 tambah 3, 12, 12 kurang 0. Maka cara penyelesaiannya adalah dengan cara di apa namanya, ini kita cari limit X mendekati 3. Ini mendekati 3 gini ya. Kemudian ini 1 per X min 3. Ini kita pecah. Nah, kita pecah. Ini kalau kita refaktorkan, cara pemfaktorannya sama kayak video-video part sebelumnya. Ini memuat nanti X min 3 dengan X plus 4. Nah, gini. Itu ya, difaktorkan. Kemudian kalau sudah difaktorkan seperti ini, nanti kita bisa terlihat nih ada yang sama. Nah, ini nanti kita samakan penyebutnya. Nah, penyebut yang paling banyak yang mana? Ya, tentunya yang X min 3 yang ada kembarannya ikut, yang nggak ada juga ikut. Yang ada kembarannya kan X min 3 sama X min 3. Ikut ya. Ini kurang, ini 1, ini 7. Ini formatnya. Kemudian karena X3, X4 kalau kita bagi dengan ini, berarti kan yang coret tinggal X plus 4. Berarti sini X plus 4. Nah, kalau yang ini sama jumlahnya, jadi 1 kali 7, 7, jadi tidak ada pengaruhnya. Maka nilainya tidak ada pengaruhnya, sehingga bisa dihitung nilainya adalah limit X mendekati 3. Nah, ini tinggal X tambah 4 kali 1 kan tetap ya, berarti hanya menghasilkan nanti ini X min 3, X plus 4. Nah, ini jadinya tinggal X 4 dikurang 7, berarti min 3. Nah, ini sisanya. Sehingga kalau ini kita jelas ya, ada yang sama. Nah, ini sama, satu paket coretnya, sehingga menghasilkan nilai limit X mendekati 3 gitu ya. Sisanya adalah yang atas 1 ya, karena udah nggak ada. Kemudian X ditambah 4. Oke, nah nanti kita tinggal substitusi. Substitusi kembali, maka hasilnya adalah 1 per 3 tambah 4, 7. Maka jawabannya adalah 1 per 7. Ya, oke gitu ya, jadi samain penyebut. Nah, kalau ini nilai dari limit berikut. Nah, ini kalau dimasukin 0, 0, 0, 0 per 0. Makanya nanti bentuknya adalah 0 per 0. Jadi bentuk tak tentu 0 per 0. Yaitu pertama kita faktorkan dulu, sama-sama punya X semua nih. Berarti limit X mendekati 0 per X buka kurung 14X pangkat 3 dikurangin 87X pangkat 2 per tambah 18 saja ya. Kemudian ini sama-sama punya X buka kurung, maka ini dapatnya nanti X dikurangin 6. Nah, gitu ya. Dari mana kan kalau ini kan tahunya kan X kali X. Kemudian 6 itu adalah 6X adalah 6 kali X. Jadi sama-sama punya X ditulis. Nah, yang tidak sama ditulis ulang gitu. Nah, biasanya kan pembuatnya 0 per 0 yang bermasalah. Nah, ini 0-nya hilang nih. X-nya dicoret kan hilang. Nah, kalau udah kayak gini, sisanya itu bisa dikerjakan gitu. Berarti ini 14 kali 0 kuadrat, sisanya kan? Oke. Ini kuadrat. Oh, ini masih ada ininya, kok saya salah nih. Nah, ini Bapak salah, ini nggak ada nih. Ini kuadrat tuh ya. Jadi salah nulis. Nah, gitu ya. Kemudian ditambah, oh sorry, warna merah. Dikurang 87 kali 0 ditambah 18. Kemudian bawahnya 0 dikurang 6. Ya gitu ya.
Berarti ini udah nggak pakai limit ya, karena udah ditulis, udah Bapak coret langsung. Berarti ini langsung sama dengan, nah ini sama dengan. Nah, kalau udah sama dengan itu apa? Sudah tidak ada limitnya nulisnya. Berarti ini kan 0, ini 0, berarti tinggal 18. 0 dikurang 6 kan min 6. Oke. 18 kita gampangnya 18 bagi 6 3. Atas plus, bawah min, ya beda tanda min. Inilah jawabannya. Gitu. Kalau soalnya seperti itu. Jadi kalau bisa difaktorkan, faktorkan. Oke ya, tergantung bentuk tak tentunya. Nah, ini nanti adik-adik bisa menonton video tentang limit fungsi trigonometri yang pernah Bapak buat kelas 11 ya waktu itu. Nah, nanti kalian bisa melihat lagi. Nanti linknya akan disertakan dalam deskripsi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya masih mengenai limit. Nah, limit tak hingga berarti ini bentuk tak hingga kurang tak hingga. Nah, ini bentuk tak tentunya ini. Nah, ini biasanya kalau ada soal seperti ini nih gampang nih ya. Nah, jadi biasanya kalau dikerjakan, yang pertama ini kita harus substitusi dulu. Nah, jadi dibuat ke dalam tak hingganya. Jadi bentuk tak hingganya, bentuk sempurnanya. Seperti ini ya formatnya. Dikurang. Nah, ini 25x kuadrat dikurang 7x dikurang 5. Nah, ini. Nah, ininya penulisannya tinggal tulis 5x dikurang 1 dikuadratkan. Gitu. Kemudian kita tulis ulang limit x mendekati tak hingga ke kurung akar ya. Oke, yang ini jangan lupa dikuadratkan. Nah, cara menguadratkannya sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Bisa menggunakan perkalian pelangi atau langsung 5x dikuadratkan menjadi 25x kuadrat. Kemudian tandanya minus. Nah, kemudian 5 kali 2 10 kali 1 tetap 10 jadi 10x. Terus ini selalu positif. Nah, 1 dikuadratkan 1 gitu ya. Nah, itu caranya biar gampang. Berarti ini 25x kuadrat dikurang 7x dikurang 5. Nah, kalau udah punya soal kayak gini sebenarnya harus menggunakan kali sekawan. Nah, tapi tidak perlu kali sekawan. Kita menggunakan rumus saja. Jadi bisa rumusnya formatnya, kita buat formatnya ada 2 cara lah Bapak ngajarin. Ada yang cara pertamanya, tapi syarat ini harus dikurang ini ya, harus dikurang. Atau nanti format yang lainnya. Oke, pertama formatnya seperti ini. Nah, ini kemudian 2, kemudian akar, gitu ya. Atau formatnya 2 cara. Nah, satu seperti ini. Nah, itu kemudian dikurang. Nah, ini sebenarnya sama saja ini, cuman ini dipisah gitu. Dan kita isi. Isinya adalah yang ini 25, ini 25, maka sama kita tulis 25. Gitu ya, kalau beda maka tidak boleh ditulis. Oke, kemudian yang ininya nilai yang ini adalah yang awalnya nih, yang apa namanya koefisien dari x. Nah, ini koefisien dari x-nya adalah min 10, tulis min 10. Kemudian juga sama, ini koefisien dari min x-nya, berarti itu adalah min 7. Nah, min 7. Kemudian kita hitung ya. Ini sama dengan 2 akar 25 itu kan 5 ya. Kemudian utang 10 ditambah, ini kan beda tanda nih. Utang 10, ini kan sama tanda, bukan beda tanda, sama tanda. Jadi plus ya. Nah, kemudian kita lihat utang 10 bayar 7, berarti masih utang 3. Berarti 3 per 2 kali 5 10. Ini jawabannya. Kita pakai cara yang ini. Maka satu-satu kalau yang ini, ya ini min 10, ini 25, yang ini berarti min 7, yang ini 25. Nah, berarti sama ya. Berarti ini min 10 per 2 kali 5 10 dikurang. Jadi ketemu jadi plus 7. 2 kali 5 10 juga. Maka jawabannya sama, min 3 per 10. Jadi sama. Jadi boleh seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Soal berikutnya, variatif berikutnya. Nah, ini kadang yang soal Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar.
Itu suara petir ya. Aduh, mudah-mudahan baik-baik saja semuanya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah limit. Kadang kalau soal yang ini anak-anakku sekalian berhasil loh, bisa menyelesaikan. Tapi kalau soal yang ini, nah ini kadang-kadang suka apa namanya berantakan. Berarti kita limit X mendekati tak hingga. Nah ini buka kurung. Nah ini tulis ulang lagi. 25x kuadrat kurang 7x kurang 5. Nah ini kan dikurang nih. Nah kalau mau ditulis seperti ini, ini jangan main tulis 5x dikurang 1, salah. Karena ini kan kita mau memasukkan ke dalamnya. Berarti yang pertama ini kurang, ini pengaruh sekali, ini kurang. Makanya kalau ada tanda kurang kita harus dikurung. Nah, cara memasukkannya bagaimana? Ya tetap di sini penulisannya 5x. Kayak kalau depan. Nah, kalau yang belakang, nah ini kalau sama tanda kan jadi plus. Nah, gitu caranya. Gitu ya, Nak ya? Nah, kalau sudah kayak gini tentu akan bisa menyelesaikan soal sebagaimana mestinya. Nah, gini. Berarti ini tetap penulisannya 25x kuadrat kurang 7x. Oke, kita dikurang 3. Kemudian akar ini jadi 25 ya. Ini 25x pangkat 2 ditambah, ingat ya, ditambah karena plus di sininya. Jadi 5 kali 2 10 kali 1 berarti 10. 10x. Kemudian yang ininya adalah ditambah, nah ini selalu plus, 1 dikuadratkan 1. Nah kalau udah kayak gini silakan tutup. Nah ini boleh menggunakan yang mana saja. Kalau saya terbiasa menggunakan yang ini. Nah ini format yang saya sering gunakan. Oke, masukin angkanya 25. Awalnya ini min 7 ya, koefisien dari X. Ini koefisien dari X 10. Maka jawabannya adalah min 17 per 10. Karena kan akar dari 25, 5 kali 2, 10. Ini jawabannya. Gitu ya. Lanjutkan kita soal yang variasi berikutnya. Nah ini biasanya soalnya lebih variatif lagi kalau yang ini. Tapi kalau biasanya kalau soal yang ada tambahnya seperti ini, nanti ada embel-embelnya, ada tambahan lagi. Nah ini seperti ini contohnya. Tapi nggak ada akan bentuk belakangnya lagi, nggak ada, jarang sekali kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu jawaban nanti bisa banyak sekali. Nah jadi minus 12x. Nah, logikanya adalah kalau 25 di akar itu nanti jadi 5, 49 kalau di akar jadi 7, maka 5 tambah 7 harus 12. Maka sama ini 12, maka ini soal ini bisa dikerjakan. Nah kalau soal kayak gini, lebih baik menggunakan cara yang ini. Nah, satuan. Nah, kita hitung satuan aja ya. Berarti nanti jadinya nulisnya akar. Gitu ya. Akar dari mana? Akar dari 2, kemudian akar, nanti ditambah. Nah, ini juga sama. 2 akar. Nanti ini pada bagian belakangnya anggap saja hilang. Nah, jadi dianggap hilang. Kenapa dianggap hilang? Jadi nanti hasilnya 0 karena di sini nggak ada koefisien dari X ya, dari variabel X. Karena kan kalau kita masukkan ke dalam akar seperti ini kan jadinya 12x kuadrat saja. Nah jadinya 12 dikuadratkan kan 144. X kuadrat nggak ada X-nya, jadi X-nya 0. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, kita masukkan nilainya. Di sini berarti 25, di sini berarti 49 karena tanda plus ini. Nah, oke ya. Kemudian berikutnya adalah di sini variabel X-nya koefisiennya 5, maka tulis 5. Ini variabel X-nya 7, koefisiennya ya, maka tulis 7. Maka nanti hasilnya adalah 5 per 10, nah ditambah 7 per 2 kali 7, 14. Maka ini sama-sama setengah ya, 5 per 10 setengah, 7 setengah, maka hasilnya adalah 1. Gitu cara mengerjakannya. Ya, sebenarnya kalau cara umumnya itu nanti dipecah. Jadi kayak misalkan limit
X mendekati tak hingga, buka kurung. Ini nanti jadinya 25X kuadrat tambah 5X kurang 10. Nanti dikurang. 12-nya dipecah. Nanti 12-nya karena di sini depannya 5, berarti di sini 5X. Nah, nanti ditambah. Nanti limit X mendekati tak hingga. Akar dari sini 49X kuadrat tambah 7X kurang 5. Ini ya. Kemudian nanti dikurang, sisanya sini 7X kan. 5 sama 7 jadi 12. Nah, gitu. Nanti caranya berarti sama dengan cara yang nomor 2 ini ya. Cara nomor 2. Nah, caranya sama. Nanti hasilnya pun akan sama. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kita sudah masuk ke diferensial. Nah, jadi diferensial ya, atau turunan. Yang ditanya sekarang adalah substitusi dari turunan pertamanya. Oke, fx turunannya berapa? Nah, kalau turunan langsung saja 3 dikali 1. 3. Kenapa 1? Depannya kan 1. Kemudian 4x kurang 5 pangkatnya berkurang. 3 jadi 2. Kemudian jangan lupa dalamnya ada X, maka kita harus menurunkan 4X diturunin jadi 4. Min 5 diturunin 0, 0 nggak usah ditulis, kan dikurang 0 harusnya. Karena yang diminta F turunannya adalah 1, kita nggak usah menyelesaikan secara utuh. Berarti tinggal 4 kali 1 dikurang 5 dikuadratkan dikali 4. Maka 3 buka kurung, 4 kurang 5 min 1 ya. Min 1 dikuadratkan dikali 4. Ingat 3 kali 4 12, min 1 kalau dikuadratkan tetap 1, jadi jawabannya adalah 12. Masuk ke soal berikutnya, jika diketahui fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 5, maka nilai f turunan pertama min 1-nya berapa? Kita turunan dulu. Sama kayak tadi, berarti ini 2, buka kurung, 4x min 5, pangkatnya jadi 1 ya, 1 nggak usah ditulis. Kemudian 4x dikurang 5 kalau diturunin 4x jadi 4. Oke, min 5 jadi 0 nggak usah. Nah, dikurang 0 berarti ya. Nah, karena permintaannya adalah substitusi, maka min 1-nya kita tulis. Jadi 2, 4 kali min 1 dikurang 5 dikali 4. Kita hitung 2 min 4. Min 4 min 5 berarti min 9 dikali dengan 4. Oke ya, berarti ini 36 kali 2 72. Cuman ada minusnya. Nah, selesai. Jadi kalau turunan seperti itu ya, pangkatnya berkurang. Nah, kalau pangkatnya negatif ya berkurang saja gitu. Jadi kalau sepangkatnya minus 2 dikurang 1 jadi pangkatnya min 3. Gitu ya. Kita lanjut turunan pertama dari fungsi ini. Ini Bapak akan mengajarkan dengan 2 metode. Satunya metode biasa, yaitu fx, tapi bentuk radikalnya kita rubah ke bentuk eksponen. Berarti ini sebenarnya min 4x tambah 1, sebenarnya pangkat 1 ini. Karena di sini ada akar 3, maka di sini 1/3. Gitu. Kemudian kita turunkan pertamanya. Yang diminta turunan pertama kan? Nah, berarti 1/3 kali 1. Ya, 1/3. Kemudian min 4x tambah 1. Ingat, ini dikurang 1. Kalau dikurang 1 kan berarti min 2/3. Dari mana ya? Logikanya 1/3 dikurang 1. Itu kan sama saja 1/3 dikurang 3/3. Kok 3/3? Karena pecahannya di sini 3 penyebutnya. 3 bagi 3 kan 1. 1 dikurang 3 min 2. Jangan 3 kurang 3 nggak boleh, karena ini kan penyebut tetap. Jadi min 2/3. Kemudian dikali dengan ini kalau diturunkan kan min 4x diturunkan kan min 4. Nah, kalau plus 1 diturunin 0, jadi plus 0 nggak perlu. Nah, gitu. Maka ini jawabannya menjadi min 4/3. Nah, ini ya. Min, nah ini garis, terus 4 tulisannya, terus 3 di sini. Kemudian ini ada akar.
Akarnya akar berapa? Nah, akarnya akar 3, karena kita pakai 3. Ini 3 kali ya. Nah, ini akar. Penulisannya sama kayak yang ini. Kemudian dalamnya adalah, nah dalamnya kan ada pangkat 2-nya. Berarti sama saja menuliskannya min 4x tambah 1 pangkatnya 2. Nah, ini agak kepanjangan. Nah, ini jawabannya. Gitu ya. Ini cara menjawabnya. Nah, ada juga cara menjawabnya menggunakan metode Horner. Horner. Oh, jadi cukup banyak ya. Metode Dalil-L'Hopital. Nah, jadi kalau menggunakan metode Dalil-L'Hopital, maka cara penurunannya sebenarnya langsung. Nah, cara penurunannya langsung gimana? Ini selalu dituliskan begini. Nah, ini pertama dalamnya dulu diturunin. Min 4x. Nah, berarti min 4. Gitu ya. Kemudian 3 dikurang 1 itu 2. Berarti di sini 3 yang di sini tulis di sini. Kemudian ini akar. Nah, 3-nya yang di sini karena emang dari awal kan akar 3, maka di sini tidak berubah akar 3. Kemudian yang di dalam cara menghitungnya adalah 3 dikurang 1, 2, selalu dikurang 1 ya. Maka ini min 4x tambah 7 pangkat 2. Nah, ini 2 di sini hasil dari 3 dikurang 1. Selalu berkurang 1 kan? Nah, gitu. Yang ini juga sama. Kita menggunakan metode Dalil-L'Hopital. Coba. Berarti pertama per, gitu kan? Kemudian ini min 5x tambah 12, turunin min 5. Gitu kan? Kemudian 2 dapat dari mana? Dari sini kan sebenarnya pangkat 2 gitu, akar 2 sorry. Kemudian akar 2-nya tetap ya. Ini kan harusnya ditulis akar 2 karena 2 ruang nggak pernah ditulis. Terus 2 dikurang 1 ya 1, nggak berubah. Berarti min 5x tambah 12. Sebenarnya pangkat 1, tapi 1 nggak berubah. Gitu ya. Bagaimana dengan kasus ini? Kita menggunakan kasus ini menggunakan Dalil-L'Hopital. Nah, oke, Dalil-L'Hopitalnya pertama per. Nih, x pangkat 2 diturunin jadi 2x. Karena 2 kali 1, pangkatnya berkurang. 2x diturunin jadi 2. Min 3 diturunin 0, nggak usah. Nah, kemudian akar. Kemudian jangan lupa nih pangkat berapa? Pangkat 2, akar 2, maka di sini ada 2. Di sini harusnya ada 2 ya, karena akar 2 nggak pernah ditulis. Kemudian 2 dikurang 1, 1 nggak berubah. Maka x kuadrat tambah 2x kurang 3. Ini jawabannya. Gitu ya. Pelan-pelan saja. Kalau misalkan kurang jelas, nah, di videonya diputar ulang. Gitu. Lanjut ya. Sekarang ini adalah turunan dari fungsi fx sama dengan, nah ini bentuk perkalian ini. Kalau bentuk perkalian, maka ini dimisalkan U, nah ini dimisalkan V, jadi U kali V. Atau A kali B juga boleh. Nah, U turunannya, nah U turunan aksen, nah ini kayak caranya kayak tadi. 3 kali 1, 3. Kemudian 1 dikurang 2x. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 2. Karena berkurang 1. Kemudian dalamnya isinya. Ada yang bisa diturunkan? Ada. X turunin 0. 2x diturunin 2. Berarti 0 kurang 2. Min 2. Gitu. Kalau yang V turunannya apa? V turunannya. V turunan adalah 4x kurang 3. Ya hanya 4x diturunin 4, x turunin 3 diturunin 0, jadi 4 kurang 0 tetap 4. Nah, jadi kalau F turunan, kalau bentukan perkaliannya U kali V, maka jawabannya adalah U aksen, ini ditambah V aksen, yang ini dikalinya berbeda, yang ininya V biasa dikali U biasa, gitu. V biasa dulu, kalau U turunan dulu lah. U turunan berarti kan 3, 1 dikurang 2x pangkat 2, kali min 2, nah ditambah V turunan 4. Bapak nulis turunan dulu ya. Kemudian jangan lupa
Ini V-nya. V-nya adalah yang mana? Oh, V-nya adalah yang 4X dikurang 3 kurung tutup. Kemudian yang ini U-nya. U-nya yang mana? U-nya 1 dikurang 2X pangkat 3. Gitu ya. Nah, dari sini kan kita juga bisa tahu ya. Ada yang bisa diselesaikan. Yang bisa diselesaikan tuh maksudnya bagaimana? Difaktorkan tentunya. Nah, ini sama nih dengan yang ini. Oke, kita ambil pangkat yang paling kecilnya. Pangkat paling kecilnya adalah 1 dikurang 2X pangkat 2, pangkat terkecilnya. Kemudian ini ada min 2, ini ada 4. Sama-sama punya angka 2, berarti kita ambil 2 jadi depan. Atau nggak usah juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Oke, kita nggak apa-apa. Langsung kita buka yang besarnya. Nah, kita pakai kurung perawal. Oke, oh, ini ya. Yang depannya ini kita pakai kurung perawal. Nah, tutupnya. Oke, kita tulis. Ini yang membatasi tanda plus. Nah, Bapak tulis plus. Yang belakang sisanya adalah 4 sama 1 dikurang 2X. Kenapa demikian? Karena kan 3 dikurang 2, 1. Masih ada pangkat 1. Gitu ya. Yang ini yang sisanya yang mana? Oh, sisanya berarti ini adalah 4X kurang 3 sama min 2 sama 3 ya. Jadi min 6 ya. Min 6. Ini sisanya dulu ya. Nah, kalau sudah demikian maka kita tulis. Nah, berarti ini 1 dikurang 2X pangkat 2. Nah, ini kita selesaikan buka kurung. Nah, ini 4 dikali 6, 24. Karena ada min 24, ada X-nya. 3 kali 6, 18. Sama tandanya, jadi plus. Gitu ya, gampang ya. Ini plus 4 kali 1, ya plus 4. Ini plus 4, ini min 2X. Jadi plus ini minus, beda tanda, maka min. 4 kali 2, 8. 8 apa? OX, gitu. Maka sisanya adalah 1 dikurang 2X pangkat 2. Kemudian sisa berikutnya adalah bisa dituliskan utang 24, utang lagi 8 karena X dengan X ya. Jadi utang 32, jadi 32X. Kemudian 18 tambah 4. 18 tambah 4 itu adalah 22, berarti plus 22. Oke, nah ini jadi jawaban. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, ini jawaban akhirnya. Nanti kalau misalkan ada pembaruan lagi ya, silakan dilakukan lagi. Contohnya kayak misalkan ini sama-sama bisa difaktorkan, tapi kan faktornya nggak berguna ya, kalau cuma 2, tidak terlalu signifikan perubahannya. Kita berikutnya, sama nih turunannya, tapi pangkatnya banyak. Nah, ini ada lagi, jadi masing-masing. Jadi kayak seperti tadi, ini adalah U, kemudian ini adalah V. Nah, berarti kita lanjutkan. U aksennya sama dengan kayak tadi ini ya, berarti jawabannya ini. Nah, jadi jawabannya sama-sama 3 kan? Berarti 3, 1 dikurang 2X, pangkat 2, jangan lupa min 2. Kemudian V aksen. Nah, V aksen 2 kali 1, 2, karena depannya 1. Kemudian 4X kurang 3, pangkatnya 1, karena ini pangkat 2. 2 dikurang 1, kan? Turunan selalu dikurang 1 ya, Nah ya. Kemudian isinya 4X itu kalau diturunin 4. Nah, min 3 kalau diturunin 0, jadi dikurang 0. 4 kurang 0, nggak ngaruh. Nah, ini jadi jawabannya. Nah, karena kita sudah dapat, nah ini untuk membedakan, kita seret. Nah, gitu ya. Tulis. Maka F turunannya jangan lupa U turunan ditambah V turunan. Kemudian ini jadinya, jangan lupa jadi apa? Ya, betul. Ini V-nya, ini U-nya. Oke, tulislah langsung nggak apa-apa nih. V-nya 4X kurang 3 pangkat 2. Turunannya, nah, turunannya kita bedain. Nah, turunannya kita pakai warna biru biar beda. Berarti 3 kali 1 dikurang 2X pangkat 2 kali min 2. Kemudian tanda tambahnya kita pakai oranye, nah, untuk membedakan. Oke. Kemudian balik lagi ke merah untuk
U-nya, U biasa dulu. Oh, turunan dulu nih nulisnya. Kalau turunan dulu ya pakai warna biru lagi. Turunan dulu adalah berarti 2 dalam kurung 4x dikurang 3 kurung tutup kali 4. Kemudian dikali warna merahnya adalah untuk yang V-nya. U-nya dong. U-nya adalah 1 dikurang 2x pangkat 3. Nah, ini sama halnya dalam apa? Nah, samanya di bidang yang mana? Oke. Ini sama-sama punya ini. 4. Nah, ini sama. Tuh, sama kan? Sama juga punya yang ini. 1 min 2x juga sama. Kita ambil yang paling kecil. Berarti yang paling kecilnya adalah 4x. 4x kurang 3. Oke, sudah. Kemudian yang 1 dikurang 2x, pangkatnya 2 karena dia paling kecil. Gitu ya. Sisanya tulis ulang saja lah. Nah, sisanya tulis ulang saja. Kemudian ini tanda tambah. Kemudian kita ganti warnanya lagi. Sisanya 4x. Yang ini berarti 4x min 3 karena gedean pangkat 2. Kemudian 3, kemudian ini sama, ini min 2. Oke. Yang ini sisanya angka 2, kemudian angka 4, kemudian 1 dikurang 2x pangkat 1, karena sudah diambil pangkat 3 dikurang 2, berarti pangkat 1. Maka hasilnya adalah 4x min 3. Ini boleh ketukar, nggak masalah ya kalau penulisannya. Biasanya penulisan pangkat terbesar di depan. Nah, ini sisanya kita tulis 4. Ini 3 kali 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. 24 apa? X, cuman tandanya minus gitu. Nah, ini 3 kali 3 9. 9 kali 2 18. Nah, beda tanda, ini minus, jadi plus. Gitu ya, enak ya? Enak. Ini 8 kali 1, 8, jadi plus 8. Kan bacanya 8 itu plus 8. Ini plus, ini minus, beda tanda, min. 2 kali 4, 8. 8 kali 2, 16. 16 apa? X, kurung tutup. Ini kita urutkan nulisnya. 1 dikurang 2x pangkat 2. Kemudian 4x dikurang 3. Kemudian sisanya. Utang 24, utang lagi 16, berarti utang 40x. 18 tambah 8, berarti 26. Jadi ini jawabannya nih. Nah, jika ada pertanyaan lagi, misalkan minta jawaban lagi, maka ini dikalikan bisa nih. Nah, ini boleh dikalikan. Atau menjawab seperti ini saja, jadi tergantung pilihan bergandanya. Biasanya pilihan bergandanya ini dikalikan, atau juga seperti ini nggak masalah. Gitu ya. Kalau dikalikan, silakan dikalikan. Kalikan bagaimana Pak? Ya kalikan pelangi. Jadi kalau misalkan dikalikan maka jawabannya menjadi karena kita tergantung nanti pilihan bergandanya jawabannya apa. Nah ini kalau dikalikan kayak 4x dikali min 40 jadi min 160 x pangkat 2 tentunya. Ya kan? Yang ini min 3 kali min 4. Kalau Bapak ngitungnya langsung min 3 kali min 4 12. Nah, berarti 120. 4 kali ini. Jadi kalau mau ditulis gini juga nggak apa-apa sih. Jadi kayak 4 kali ini, kemudian 4 kali ini. Nah, gitu ya. 4 kali 26. Nah, berapa tuh? Jadi ditambah 4, kemudian 100. 104 ya. 104x. Kemudian ini min 100, positif ya. Positif 120x. Yang ini. Kemudian terakhir min 3 kali ini jadi minus 878 ya. Kan 3 kali 6 18 78. Nah, berarti jawaban akhirnya menjadi 1 dikurang 2x pangkat 2 buka kurung minus 160x pangkat 2. Nah, ini ditambah 224x dikurang 78 kurung tutup. Jadi ada yang jawabannya seperti ini, ada yang jawabannya ini. Jadi optionnya bisa ini. Jadi bisa option 1
atau option 2. Jadi yang mana saja nanti pilihan bergandanya yang mana. Gitu. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal aplikasi ya. Nah, jadi aplikasinya kalau di soal aplikasi ini biasanya carinya menggunakan turunan gitu. Jadi kita kayak suatu pembangunan proyek gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek perharinya adalah ini. Nah, agar biaya proyek minimum. Jadi kan kalau misalkan 10 hari oleh kalau masing-masing 10.000. Ya, jadi 10 kali 10.000 dapatnya 100.000. Nah, caranya seperti itu. Jadi sebenarnya pembiayaannya itu berapa? Jadi pembiayaannya itu adalah harganya yaitu 2X min 600 ditambah 30 per X. Nah, ini dikali biaya di berapa hari? Ini biaya 1 hari dikali dengan X. Ini dalam ribu ya. Ini dalam ribu. Hati-hati nih. Nah, jadi yang minimalnya berapa nilai X-nya gitu. Jadi kalau dikalikan kan ini kaliin aja biar gampang. Jadi dapatnya 2X pangkat 2 dikurang 600X ditambah 30. Karena X-nya bisa dicoret. Nah ini seluruhnya. Kan ditanyanya turunan ya. Nah, biar untuk mendapatkan minimum atau maksimum, maka turunannya kudu 0. Nah, turunan pertamanya harus 0. Nah, berarti kita cari turunan pertamanya. Berapa tuh? 2 kali 2, 4. Jadi 4X pangkatnya 1 dikurang 600. Gini ya. Nah, katanya kan harus 0. Berarti logikanya 4X dikurang 600 sama dengan 0. Berarti bisa jadi 4X sama dengan 600. Maka X didapat 600 dibagi 4. Nah, gitu. Berarti X sama dengan 150. Jadi dapatnya 150 hari. Nah, gitu ya. Oke, soal terakhir di part keempat ini kita coba. Proyek pembangunannya diselesaikan dalam X hari. Menghabiskan biaya proyek per hari sama juga. Yang ditanyanya biaya minimum. Nah, kalau biaya minimum, kalau tadi kan harinya berarti X-nya. Kalau biaya minimumnya nanti dikalikan, jangan lupa. Nah, ini makanya ada dua pertanyaan seperti ini. Jadi fx-nya sama lagi, berarti 3X dikurang 180 tambah 5.000 per X. Ini harinya, uangnya dari 100.000 ya, dikali dengan X hari. Nah, maka kita dapat nilai perolehannya adalah 3X kuadrat dikurangin 180X ditambah 5.000. Nah, katanya kan F turunannya jangan lupa harus 0 kalau mau minimum atau maksimum nanti juga ya. Maka kita cari F turunannya. F turunannya berarti 6X karena 3 kali 2 pangkatnya berkurang 1 dikurang 180. X-nya hilang. 5.000 diturunin 0 karena nggak ada nilai X-nya. Nah, ini kita hitung nih. Berarti kan sama saja 6X dikurang 180 sama dengan 0. Berarti 6X sama dengan 180. Maka X adalah 180 dibagi 6. Maka kita dapat nilainya adalah 30. Nah, biaya minimumnya masukin datanya. Ya, 3 kali 30 dikurang 180 gitu ya. Ditambah 5.000 dibagi 30 gitu ya. Perhitungannya semoga tidak ada yang salah nih perhitungannya. Berarti ini kan 90 dikurang 180 ditambah 500 per 3. Nah, ini kan minus 90 ditambah 500 per 3 gitu ya. Oh, salah. Kok masukinnya ke sini? Salah. Kan biaya seluruhnya, biaya minimum pembangunannya, bukan biaya perharinya. Nah, ini langsung aja. Jadi jangan yang ini. Sebenarnya boleh saja, nggak masalah itu pakai cara yang tadi. Tapi lebih enak pakai yang ini langsung. Nah, ini. Nah, kalau tadi nanti dikali X lagi 30. Nah, ini. Berarti 3 buka kurung 30 ke pangkat 2 dikurang 180 kali 30
ditambah 5.000. Nah, kemudian ini 900 kali 3 2.700 ya. Dikurang 18 kali 3 itu 54, jadi 5.400. Kemudian ditambah dengan 5.000. Oke, nah ini kita perhitungannya dari sini. Ini saja minus 2.700, berarti sisanya 2.300 gitu ya. 2.300. Nah, ini dalam ratusan ribu itu berarti kan 100.000 gini kan. Nah, ini namanya ratusan ribu kan, ratusan ribu. Nah, kalau berapa juta? Juta kan oleh 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini. Maka disebut 230 juta. Jadi kita dapat yang C. Kalau tadi dapat yang C juga ternyata. Ya, demikian pembahasan kita kali ini di video part keempat ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga bisa jadi referensi dalam hal pembahasan mengenai ujian sekolah, dan semoga bermanfaat dalam ujian sekolah kalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ahmed berbagi untuk menginspirasi.